Terima kasih karena panjenengan sudah sampai di titik ini. Terima kasih karena tidak langsung melewati video ini. Dan terima kasih karena memberi waktu pada diri sendiri. Di tengah dunia yang serba tergesa, tidak kebetulan panjenengan menonton video ini. Dalam laku Jawa, tidak ada yang benar-benar kebetulan. Yang ada hanyalah waktu sing ketemu karo jiwa sing siap. Waktu yang bertemu dengan jiwa yang sedang siap mendengar. Jika hari ini video ini muncul di hadapan panjenengan, mungkin bukan karena judulnya, bukan karena thumbnailnya, tetapi karena batin panjenengan sedang bertanya. Dan pertanyaan itu belum menemukan suara. Tarik napas sebentar, jangan dipercepat, biarkan napas itu turun sampai ke dada, lalu ke perut, lalu diam, seperti embun yang jatuh tanpa suara. Video ini tidak ingin menakut-nakuti, tidak ingin menggurui, tidak ingin merasa paling tahu. Video ini hanya ingin duduk bersama panjenengan, sebagai sesama manusia, yang sama-sama sedang belajar membaca hidup. Sebelum menikah, orang Jawa dulu tidak langsung bicara soal pesta, tidak sibuk menghitung hari undangan, tidak tergesa memamerkan rencana. Yang pertama mereka lakukan adalah eling. Eling bahwa menikah bukan hanya menyatukan dua tubuh, tetapi mempertemukan dua sejarah jiwa, dua luka masa kecil, dua pola pikir, dua cara menghadapi masalah, dua cara diam ketika lelah. Disinilah hitungan Jawa hadir. Bukan sebagai ramalan mutlak, melainkan sebagai cermin. Cermin yang kadang jujur, kadang pahit, tetapi selalu berniat baik. Banyak orang salah paham, mengira hitungan Jawa adalah alat untuk membatalkan cinta. Padahal leluhur tidak pernah berniat merusak. Justru mereka ingin menjaga, karena mereka tahu, cinta saja tidak selalu cukup, jika dua jiwa tidak saling mengerti. Dalam kejawen, nasib buruk bukan berarti hidup hancur. Nasib buruk sering kali hadir dalam bentuk yang sunyi. Rumah tangga yang terasa dingin, meski tidak pernah bertengkar, rezeki yang selalu datang, namun selalu habis tanpa jejak. Atau dua orang yang tinggal serumah, tetapi merasa sendirian. Leluhur menyebutnya urip ora kepenak. Hidup yang tidak betah di dalamnya sendiri. Maka sebelum menikah, mereka berhenti sejenak, menghitung weton, membaca neptu, mengamati kecocokan, bukan untuk mencari sempurna, tetapi untuk tahu, di bagian mana harus saling memahami, dan di bagian mana harus saling mengalah. Panjenengan yang sedang menonton video ini, mungkin sedang jatuh cinta, mungkin sedang merencanakan pernikahan, atau mungkin sedang ragu, tetapi tidak tahu harus bicara pada siapa. Tenang, keraguan tidak selalu tanda kelemahan. Kadang keraguan adalah suara jiwa yang ingin didengarkan. Di titik inilah, hitungan Jawa seringkali menjadi jembatan. Bukan jembatan untuk mundur, tetapi jembatan untuk melangkah dengan sadar. Jika hasil hitungan baik, itu bukan jaminan bahagia selamanya. Dan jika hasilnya kurang selaras, itu bukan vonis penderitaan. Semua kembali pada satu hal, kesadaran batin. Leluhur Jawa percaya, takdir bisa dilembutkan oleh laku, nasib bisa diperhalus oleh sikap, dan pernikahan bisa diselamatkan oleh hati yang mau belajar. Coba panjenengan renungkan pelan-pelan, apakah selama ini kita ingin menikah karena benar-benar siap, atau hanya karena takut sendirian? Apakah kita ingin membangun rumah, atau hanya ingin keluar dari kesepian? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak perlu dijawab keras-keras, cukup jujur di dalam hati. Jika sampai di sini panjenengan merasa ada bagian dada yang menghangat, atau justru terasa sesak, itu tanda jiwa sedang bergerak. Sekarang saya ingin mengajak panjenengan berinteraksi. Bukan demi angka, tetapi sebagai pengikat niat. Tulis angka 77 di kolom komentar. Jika panjenengan menonton video ini dengan hati terbuka, angka 77 bukan angka sembarangan. Dalam laku batin, ia melambangkan kesadaran yang diulang, kesadaran untuk tidak gegabah, kesadaran untuk tidak meremehkan hidup. Tulis 77, bukan untuk saya, tetapi untuk diri panjenengan sendiri. Sebagai tanda, aku sedang belajar lebih sadar. Dan jika panjenengan berkenan, tekan tombol suka, bukan karena video ini sempurna, tetapi karena panjenengan menghargai proses mendengarkan diri sendiri. Bagian ini belum berbicara teknis, belum masuk hitungan, belum membahas cocok atau tidak cocok. Karena sebelum menghitung weton, yang paling penting adalah menghitung kesiapan batin. Di bagian selanjutnya, kita akan mulai masuk lebih dalam, pelan-pelan, tanpa tergesa, tanpa menakut-nakuti.
kita akan belajar membaca, mengapa hitungan Jawa seringkali tepat mengenai luka, dan bagaimana leluhur mengajarkan cara menghindari nasib buruk tanpa melawan takdir. Tetap di sini, jangan pergi, karena perjalanan ini baru saja dimulai. Terima kasih. Jika panjenengan masih berada di sini, artinya jiwa panjenengan tidak sekadar lewat, tetapi memilih untuk tinggal sejenak. Dan sekali lagi saya sampaikan dengan pelan, tidak kebetulan panjenengan menonton video ini sampai bagian kedua. Dalam laku batin Jawa, jika seseorang bertahan mendengar sampai sejauh ini, itu pertanda ada sesuatu di dalam dirinya yang sedang ingin dipahami, bukan dilawan. Tarik napas lagi, lebih pelan dari sebelumnya, karena pembahasan ini tidak untuk dikejar, tetapi untuk direnungi. Pada bagian pertama kita sudah duduk bersama. Sekarang, di bagian kedua ini, kita mulai membuka lapisan yang lebih dalam. Bukan untuk menakut-nakuti, tetapi agar kita tidak berjalan dengan mata tertutup. Hitungan Jawa sering disalahpahami. Banyak orang hanya melihat angkanya, tanpa mendengar maknanya. Padahal bagi leluhur, angka hanyalah bahasa luar. Yang dibaca sebenarnya adalah getaran jiwa. Weton, neptu, pasaran. Semuanya bukan untuk menentukan siapa benar siapa salah. Semua itu hanyalah cara Jawa membaca kecenderungan watak manusia. Karena leluhur sadar, manusia tidak pernah benar-benar berubah. Yang berubah hanyalah kesadarannya. Ada weton yang cenderung keras dalam sikap, namun lembut di dalam hati. Ada yang terlihat tenang, namun menyimpan emosi yang dalam. Ada yang pandai bicara, tetapi sulit mendengar. Ada pula yang pendiam, namun setia memikul beban tanpa suara. Ketika dua weton dipertemukan, yang dilihat bukan hanya cocok atau tidak cocok. Yang dilihat adalah, apakah dua watak ini mampu saling merawat, atau justru saling melukai tanpa sadar. Nasib buruk dalam pernikahan jarang datang dalam bentuk ledakan besar. Ia datang perlahan, diam-diam, seperti air yang menetes di batu. Awalnya hanya salah paham kecil, lalu menjadi diam yang panjang, lalu berubah menjadi kebiasaan saling menjauh. Dan suatu hari, dua orang yang dulu saling mencintai, tidak lagi tahu cara berbicara dari hati ke hati. Leluhur membaca pola ini dari awal, bukan karena mereka sakti, tetapi karena mereka jujur mengamati kehidupan. Hitungan Jawa memberi isyarat, jika dua watak keras disatukan, perlu ada satu yang belajar mengalah. Jika dua watak pendiam dipertemukan, perlu ada yang belajar bicara. Jika dua watak sama-sama ingin dimengerti, maka rumah tangga akan cepat lelah. Namun ingat baik-baik, hitungan Jawa tidak pernah berkata, tidak boleh. Yang dikatakan hanyalah, bersiaplah. Jika hasil hitungan terasa berat, itu bukan larangan, itu peringatan agar laku diperhalus. Disinilah banyak orang keliru. Mereka ingin hasil baik, tetapi tidak siap memperbaiki diri. Padahal leluhur Jawa percaya, nasib bisa ditata ulang, jika manusia mau menata batinnya. Ada orang dengan hitungan kurang selaras, tetapi rumah tangganya teduh, karena keduanya rendah hati. Ada pula yang hitungannya bagus, namun hidupnya penuh pertengkaran, karena sama-sama keras kepala. Maka jangan terlalu cepat menyimpulkan, jangan pula menyepelekan. Jika panjenengan saat ini sedang berada di hubungan yang terasa berat, cobalah jujur bertanya pada diri sendiri, apakah aku sedang ingin dimengerti, atau sedang belajar mengerti? Pertanyaan ini sederhana, tetapi jawabannya sering kita hindari. Sekarang saya ingin mengajak panjenengan berinteraksi lagi. Bukan untuk sekadar meramaikan kolom komentar, tetapi sebagai latihan kesadaran. Jika panjenengan merasa pernah mengalami hubungan yang berat secara batin, tulis angka 77 sekali lagi di komentar. Bukan sebagai pengakuan, tetapi sebagai tanda bahwa panjenengan berani jujur pada diri sendiri. Angka 77 di sini bukan simbol mistis. Ia hanya pengingat bahwa hidup sering mengulang pelajaran, sampai kita benar-benar paham. Dalam kejawen, jodoh bukan hanya tentang bertemu, tetapi tentang kesiapan menanggung akibat dari pertemuan itu. Kadang nasib buruk bukan karena salah memilih pasangan, tetapi karena kita belum selesai dengan diri sendiri. Luka lama dibawa masuk ke pernikahan, ego lama dibiarkan hidup, harapan berlebihan ditumpukan pada pasangan. Lalu ketika rumah tangga tidak sesuai bayangan, yang disalahkan adalah weton, atau takdir, atau bahkan Gusti. Padahal leluhur selalu berpesan, sing abot dudu jodone, nanging batin sing durung siap.
Yang berat bukan jodohnya, tetapi batin yang belum siap. Hitungan Jawa hanya membantu kita melihat di bagian mana batin perlu diperkuat, di bagian mana ego perlu diturunkan, dan di bagian mana doa perlu diperdalam. Jika panjenengan menonton sampai titik ini, dan merasa ada bagian diri yang tersentuh, tekan tombol suka, bukan karena video ini benar, tetapi karena panjenengan berani menyentuh ruang sunyi di dalam diri. Di bagian ketiga nanti, kita akan membahas hal yang paling penting. Bukan soal angka, bukan soal weton, tetapi tentang bagaimana menikah tanpa membawa nasib buruk, karena kita sudah lebih dulu berdamai dengan diri sendiri. Tetap tinggal, jangan terburu-buru pergi, karena bagian paling hening justru akan kita masuki setelah ini. Terima kasih jika panjenengan masih setia berada di ruang hening ini. Sampai bagian ketiga, tidak semua orang sanggup bertahan dalam pembicaraan yang tidak berisik. Maka kehadiran panjenengan di sini bukan hal kecil, dan seperti sejak awal saya sampaikan dengan pelan, tidak kebetulan panjenengan menonton video ini sampai selesai, karena ketika sebuah jiwa bertahan hingga akhir, biasanya ada sesuatu yang sedang ingin ditutup dengan sadar. Tarik napas pelan sekali lagi, lebih panjang, lalu lepaskan, biarkan bagian ini masuk tanpa dipaksa. Di bagian pertama dan kedua, kita sudah berbicara tentang kesadaran, tentang hitungan Jawa sebagai cermin, dan tentang nasib buruk yang sering datang bukan sebagai bencana, tetapi sebagai kelelahan batin yang tidak disadari. Sekarang, di bagian ketiga ini, kita tidak lagi berbicara soal hitungan, karena setelah memahami peta, yang terpenting adalah cara berjalan. Leluhur Jawa selalu menempatkan pernikahan sebagai laku hidup, bukan tujuan akhir. Menikah bukan garis finish, menikah adalah awal perjalanan batin yang panjang dan sunyi. Maka nasib buruk dalam pernikahan sering muncul ketika manusia mengira setelah akad, semua luka akan sembuh dengan sendirinya. Padahal luka tidak sembuh karena status, luka sembuh karena kesadaran. Jika sebelum menikah seseorang terbiasa lari dari masalah, setelah menikah ia akan lari lebih jauh. Jika sebelum menikah seseorang sulit mengendalikan emosi, setelah menikah emosinya tidak tiba-tiba menjadi jinak. Inilah yang ingin diingatkan oleh leluhur melalui hitungan Jawa, bukan tentang siapa pasanganmu, tetapi tentang siapa dirimu. Ketika hidup mulai menekan, menikah dengan kesadaran berarti berani melihat diri sendiri tanpa topeng, berani mengakui, aku belum selesai dengan lukaku, aku masih membawa ego, aku masih ingin dimengerti lebih dari mengerti. Pengakuan ini tidak perlu diumumkan, cukup diakui di hadapan diri sendiri. Dan Gusti, dalam kejawen, nasib buruk bisa diperlunak dengan laku yang tepat, bukan laku yang ribet, bukan ritual yang rumit, tetapi laku sederhana, yang konsisten. Belajar menahan kata ketika emosi naik, belajar mendengar tanpa menyiapkan jawaban, belajar meminta maaf tanpa menunggu disalahkan. Hal-hal kecil ini yang sering mengubah garis nasib tanpa disadari. Ada rumah tangga yang secara hitungan berat, namun hidupnya teduh, karena keduanya mau belajar diam sebelum berbicara. Ada pula rumah tangga yang secara hitungan baik, namun penuh luka, karena sama-sama ingin menang. Maka sekali lagi, jangan menaruh seluruh beban pada weton. Weton hanyalah peta, yang berjalan adalah manusia. Sekarang saya ingin mengajak panjenengan berhenti sejenak, bayangkan pasangan panjenengan, atau jika belum ada, bayangkan dirimu sendiri sebagai pasangan bagi seseorang. Tanyakan dengan jujur di dalam hati, apakah aku siap menjadi tempat pulang, atau aku masih ingin dilayani? Pertanyaan ini tidak untuk dijawab hari ini. Biarkan ia tinggal, karena pertanyaan yang baik akan bekerja dengan sendirinya. Dan sekarang, sebagai penutup perjalanan ini, saya ingin mengajak panjenengan berinteraksi untuk terakhir kalinya di video ini. Jika panjenengan merasa video ini memberi ruang untuk diam dan merenung, tulis angka 77 di kolom komentar. Bukan sebagai tanda paham, tetapi sebagai niat untuk menikah dengan kesadaran. Bukan sekadar keberanian. Angka 77 di sini adalah pengingat bahwa hidup sering mengulang pelajaran sampai kita benar-benar berubah. Dan jika panjenengan ingin pembahasan seperti ini terus berlanjut, tekan tombol suka dan berlangganan. Bukan untuk mengejar banyak, tetapi agar ruang sunyi seperti ini tidak hilang ditelan kebisingan.
Akhir kata, leluhur Jawa selalu berpesan, urip iku dudu kanggo digepya uyah, nanging kanggo disawang nganggo ati. Hidup bukan untuk digeneralisasi, tetapi untuk dipahami dengan hati. Semoga siapapun panjenengan, yang sedang menunggu menikah, yang sedang ragu, atau yang sudah berumah tangga, diberi kejernihan batin, dan semoga pernikahan panjenengan kelak, bukan menjadi sumber luka, tetapi menjadi jalan pulang, bagi dua jiwa yang sama-sama belajar. Kita akan bertemu lagi, di pembahasan yang lain, dengan tema yang berbeda, tetapi niat yang sama, menjaga jiwa, agar tidak tersesat dalam hidup. Terima kasih sudah hadir, terima kasih sudah mendengar, sampai jumpa, dalam keheningan berikutnya.